nih. aja, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu kembali setelah vakum sekian lama dari bulan Ramadan hingga di bulan Zulqaidah ini ya. Alhamdulillah kita semuanya seluruh sahabat-sahabat ruang cinta Al-Quran bisa bertemu di bulan di minggu pertama setelah bulan Ramadan, yaitu dengan agenda portal Pekan Obrolan Tajwid Al-Quran. Dan alhamdulillah kita semuanya dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan semangat untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita syafaat, yang telah memberikan kita petunjuk, dan juga lewat perantaraan beliaulah mukjizat yang luar biasa yaitu Al-Quran memberikan kita petunjuk yang luar biasa sehingga membimbing kita menuju manusia yang lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, sahabat semuanya yang sudah bergabung di sini, ada Mbak Yusi, Mbak Dian, Mbak Unzi, kemudian untuk hari ini telah hadir juga salah satu pemateri dari Ruang Cinta Al-Quran, yaitu Ustadz Wahidur Rahman. Alhamdulillah sudah hadir, dan sambil menunggu sahabat-sahabat yang lainnya yang akan mengikuti portal yang menyusul, mari kita mulai hari ini agenda portal dengan bacaan surat Al-Fatihah agar diberikan kelancaran, diberikan keberkahan dalam setiap tahapan, dalam setiap pertemuannya dari awal hingga akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik semuanya, inilah portal Pekan Obrolan Tajwid Al-Quran yang telah sekian lama kita berhenti sejenak setelah bulan Ramadan. Akhirnya kita bertemu kembali, dan di sini mungkin sekedar kita refreshing terlebih dahulu karena sudah lama sekali ya semenjak bulan Ramadan dan juga bulan-bulan sebelumnya kita laksanakan di mana setiap minggu itu ada agenda-agenda dari Ruang Cinta Al-Quran. Maka kita mulai lagi, bismillah, kita restart lagi semangat kita, yaitu dengan mengikuti kegiatan dari Ruang Cinta Al-Quran, dan semoga ini memberikan langkah untuk kita senantiasa istiqomah dalam berlomba menuju kebaikan. Baik, kalau begitu tanpa menunggu yang sudah terlalu lama ya tadi, kalau begitu kita langsung lanjut saja. Mungkin kita bisa sharing-sharing bersama-sama dengan pemateri kita hari ini, yaitu Ustadz Wahidur Rahman. Monggo dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil Islam wal iman wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini aja teman-teman, karena ini hari pertama ya, maksudnya minggu pertama kita adakan kegiatan lagi. Ini sebenarnya kemarin saya sudah memikirkan bahasanya itu nanti kita seperti apa konsepnya portal khusus RCA. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya sebenarnya ingin mengajak diskusi, terutama pada teman-teman yang hadir, ada Mbak Dian, Mbak Yusi, dan lain sebagainya. Sebenarnya enaknya ini portalnya itu dibikin seperti apa sih gitu.
Apa kalau misalnya langsung ke kalau misalnya memberikan materi-materi itu seperti biasa sudah umum ya, sudah ada di mana-mana. Saya memikirkan karena namanya kegiatan kita itu portal ya, ada obrolan. Jadi kalau bahasanya itu kalau orang mengobrol itu ada komunikasi dua arah. Jadi seperti itu yang saya inginkan. Nah, nanti supaya tercapai tujuan itu, saya itu inginnya bagaimana, terus kemudian uh, rekan-rekan ruang cinta Al-Quran supaya betah, supaya tidak bosan, bisa istiqomah. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita bahas pada sharing malam ini. Pada dasarnya kalau kita membicarakan masalah ilmu tajwid atau dasar ilmu tajwid itu kan dimanapun itu ya mau nggak mau kita akan dihadapkan dengan yang namanya materi dan materi. Kalau nanti untuk prakteknya, untuk praktek pembacaan Al-Quran itu dinamakan ilmu tahsin ya. Nah, bagaimana kalau nanti kita pembelajaran ilmu tajwid itu sendiri adalah bagaimana memahami, mengetahui, bagaimana selain mengetahui terus kemudian kita bisa mengerti, memahami dari masing-masing huruf gitu ya, dari masing-masing sifat, dari masing-masing karakter huruf, terus kemudian tiap huruf itu hukumnya bagaimana, terus kemudian makharijul hurufnya bagaimana. Jadi sebenarnya kalau toh kita dihadapkan dengan belajar ilmu tajwid itu hukumnya kan fardu kifayah. Tapi kalau kita membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain, memakai tajwid itu fardu ain. Tapi kalau kita mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mewakili untuk mempelajari, insya Allah yang lain itu sudah gugur kewajiban. Tapi mengapa kalau ketika kita membaca Al-Quran itu per orang itu dihukum fardu ain? Karena bisa jadi orang tersebut itu ketika membaca Al-Quran dia tidak mengetahui ilmu tajwidnya, tapi dia sudah benar membacanya, misalnya melalui talaki, misalnya melalui guru-gurunya, terus kemudian disampaikan secara fasohah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ini nanti sepertinya ada yang ingin disampaikan dari pengurus dari Mbak Lini. Nanti ada sesuatu yang kemarin itu sebenarnya ingin disampaikan kepada teman-teman semua, tapi belum kesampaian. Nah, jadi ruang cinta Al-Quran itu ya kepingin teman-teman itu semua bisa betah. Nah, karena salah satu salah satu kita supaya bisa betah dan bisa kerasan itu ada sesuatu yang bikin kita itu merasa tenang, merasa nyaman dan merasa senang. Nah, salah satunya misalnya ada kuis kayak gitu kan, kemudian ada sharing-sharing seperti ini, jadi tidak monoton kegiatannya. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya nanti saya ingin menyampaikan kepada khususnya yang hadir pada meet up malam ini, pada Mbak Dian, kemudian Mbak Yusi, dan yang lain-lain. Nanti ketika pembelajaran portal, harapannya nanti bisa ada komunikasi dua arah, karena kegiatan portal itu ya obrolan. Jadi kalau obrolan itu ada komunikasi dua arah. Jadi bukan dari pemateri yang menyampaikan, jadi materi aja, tapi nanti dari jenengan semua bisa berbicara, bisa speak up. Jadi bisa menyampaikan, jangan takut karena terus kemudian wah ini streaming YouTube, streaming YouTube yang nonton 2 juta. Yang nonton orang-orangnya kita sendiri 2 juta. Ya, tapi bahasanya tidak seperti itu. Tapi yang penting kita tuh berani menyampaikan apa yang kita ketahui. Bahwa apa yang kita sampaikan itu, satu huruf yang kita sampaikan itu sangat berguna daripada ketika kita mempunyai banyak ilmu tidak disampaikan sama sekali. Mending kita itu mempunyai ilmu satu huruf bisa disampaikan daripada mempunyai banyak ilmu yang tidak disampaikan. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih tujuannya kok kita itu belajar ilmu tajwid, terus ketika
RCA mengadakan kegiatan portal, ya harapannya satu, ketika nanti kita membaca Al-Quran, ya minimal ketika kita melantunkan ayat Al-Quran itu mengetahui bagaimana cara penempatan huruf yang benar, terus kemudian kemudian mengetahui hukum-hukumnya, ya kan, dan dari semua itu, apakah nanti kita itu ketika pembelajaran portal itu lebih ke materi atau lebih ke langsung ke plus prakteknya, nah boleh seperti itu. Nah, nanti harapannya insya Allah di setelah kegiatan portal di akhirnya itu nanti ada kuis insya Allah ya, diikuti saja. Karena kegiatan portal itu kan cuma hanya sebulan sekali. Jadi di akhir session nanti insya Allah kami dari RCA itu ingin mengadakan kuis, dan ini kuisnya berbeda. Yang sebelum-sebelumnya mungkin tanya jawab langsung melalui raise hand. Nah ini nanti insya Allah kita akan langsung kuisnya menggunakan Quizzes. Apa itu Quizzes? Quizzes itu adalah platform yang digunakan untuk kita hampir sama seperti Google Form ya. Kalau teman-teman sudah familiar dengan Google Form atau sudah familiar dengan Google Formulir, nah nanti sebelumnya akan kami kenalkan cara menggunakan Quizzes. Sebenarnya kalau menggunakan Quizzes itu lebih mudah, lebih asik, lebih gampang. Karena kenapa? Menggunakan Quizzes itu kita tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu rumit-rumit banyak memasukkan memasukkan informasi, hanya cukup diawali dengan nama kemudian masuk. Nah, sebelumnya terus nanti ketika kita mengerjakan soal itu, setiap kali kita menjawab kuis itu langsung terkirim. Jadi langsung ketahuan benar salahnya. Nah, di Quizzes itu sebenarnya ada fitur yang bisa teman-teman yang bisa kita pakai, khususnya tunanetra, yaitu TTS. Jadi ketika setelah menuliskan nama, bawahnya nama itu ada mainkan, ya ada menu mainkan. Kalau misalnya ke bawah lagi, di scroll ke bawah, itu ada pilihan TTS. Tapi untuk saat ini sementara ini kayaknya hanya satu ya suaranya, TTS kayak Google Inggris itu. Jadi nanti tujuannya apa? Kalau kita masuk ke Quizzes, itu nanti dia akan membacakan gitu loh. Akan membacakan soalnya itu. Tapi kalau misalnya nanti tidak dinyalakan, di-off-kan, ya berarti membacanya cukup pakai screen kita aja. Tapi kalau mau dinyalakan, kalau dinyalakan nanti dibacakan. Tapi lebih baik seenaknya teman-teman nanti. Kalau misalnya dinyalakan itu nanti ya screen membaca, terus dia juga membaca. Dan logat untuk logatnya itu pakai English. Terus kemudian di bawahnya itu ada, kalau nggak salah itu ada menu meme. Menu meme itu nggak penting menurut saya. Soalnya itu kan kita tidak perlu penglihatan. Meme-nya itu dinonaktifkan aja. Terus kemudian di bawahnya itu ada menu namanya animasi. Animasi sound itu nanti digunakan, itu dihidupkan ya nanti kalau main quiz. Asiknya di situ. Nanti setiap kita menjawab soal, kalau benar itu ada suaranya, ada sound efeknya. Kalau salah itu sound efeknya gimana, kalau benar gimana. Nah, jadi kalau misalnya setelah selesai itu nanti ya sudah, kalau sudah selesai ya keluar gitu aja. Nah itu nanti itu namanya Quizzes. Nanti sebelum praktek harapannya nanti kita bisa belajar terlebih dahulu. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada pada pembukaan kali ini. Jadi nanti setelah kegiatan portal per bulannya, insya Allah kami adakan yang namanya kuis lah, tanya jawab. Jadi apa yang kita pelajari, dan nanti ya ada sedikit hadiah atau rezeki yang bisa teman-teman terima dari setiap pertemuan. Anggaplah ini ya sebagai penyemangat untuk semakin lebih semangat dalam belajar untuk mengikuti portal. Jadi seperti itu. Terus nanti harapannya yang selanjutnya di pertemuan setelah ini masih ada kegiatan-kegiatan lain di RCA yang teman-teman bisa ikuti. Oh ya, selamat datang Mbak Risti, lama nggak ada kabar ini. Alhamdulillah bisa masuk kembali.
Nah itu ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nini, akan saya kembalikan. Jadi untuk malam ini kita enaknya itu kegiatan portal kita buat seperti apa. Saya nanti akan mengikuti bagaimana cara rekan-rekan itu ingin mengikuti kegiatan seperti yang diinginkan. Jadi supaya tidak terkesan itu sama-sama seperti umumnya, kemudian seperti itu. Ya cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Wahyu sudah disampaikan sedikit demi sedikit tentang portal ini ke depannya seperti apa. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya, ini adalah salah satu ikhtiar kami ya, supaya nanti teman-teman semuanya bisa semangat untuk mengikuti kegiatan dan juga bisa istiqomah ke depannya. Dan harapannya di sini kita lagi-lagi karena namanya pekan obrolan tajwid Al-Quran ya, jadi harapannya di sini kita tidak hanya sebagai speakernya, tapi juga teman-teman ikut speak up, ikut berbicara, ikut mengobrol bersama, dan mengobrolnya itu mengobrol yang bermanfaat itu tentang tajwid. Nah, jadinya sahabat semuanya, harapannya di sini ketika pelaksanaan portal kita semuanya bergantian, istilahnya kita semuanya belajar dari masing-masing. Dan kalau untuk kesepakatannya seperti apa, ada beberapa yang mungkin bisa kita tawarkan untuk sahabat semuanya, apakah ini nanti bisa berkembang menjadi lebih baik. Salah satunya ini ada di akhir sesi nanti ada kuis yang dilaksanakan via Quizzes namanya ya. Kalau Quizzes ini adalah aplikasi yang seperti yang tadi disampaikan bahwa Quizzes ini sebenarnya lebih mudah untuk diakses karena sifatnya yang real time, kita bisa langsung tahu seperti apa nanti hasilnya, dan di samping itu juga aksesnya lebih mudah sebenarnya, apalagi untuk teman-teman netra ini. Di samping ada semacam readernya, kemudian ada semacam interaksi yang nantinya teman-teman bisa merasakan pengalaman ngegame yang sifatnya edukatif via kuisis seperti itu. Nah, bagi sahabat semuanya yang belum pernah untuk merasakan pengalaman itu, jadi harapannya di RCA ini kita bisa belajar bersama-sama sekaligus menikmati hal yang baru ya. Kita belajar hal-hal yang baru, dan itu semoga bisa meningkatkan semangat semua teman-teman perluan cinta Al-Quran. Dan di samping itu juga sebelumnya, karena ada yang disampaikan oleh narasumber, tapi sebelumnya di sini sahabat-sahabat yang sudah bergabung kita harapkan untuk senantiasa istiqomah, sehingga mungkin kita bisa semacam mereview kembali apa yang nanti disampaikan oleh pemateri, dengan mungkin satu demi satu bisa semacam ada presentasi kecil gitu ya mungkin, atau sekedar menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh pemateri seperti itu, yang sifatnya itu bisa diobrolkan, bisa dimusyawarahkan kembali atau dibicarakan kembali dengan sahabat-sahabat yang lain. Intinya kita saling mengoreksi pemahaman, karena kadang-kadang kalau misalkan tidak direview kembali itu pasti rasanya kayak mungkin di pikiran itu bisa nancap, tapi setelah itu karena tidak diulang-ulang lagi akhirnya bisa terlupa gitu ya. Dan itu kita semua sudah paham kalau memang kenyataannya seperti itu gitu. Reviewnya itu bisa kayak murojaah gitu dari materi yang sudah kita pahami. Nah, itu nanti bisa disampaikan kembali, nanti bisa disampaikan bergantian. Nah, itu kalau usulan dari saya pribadi. Nanti sementara misalkan ada usulan dari sahabat-sahabat semuanya, nanti bisa disampaikan juga, karena di sini kita sifatnya pengen membuka diskusi, kita pengen
semuanya berinteraksi, semuanya aktif untuk speak up, sehingga nantinya sahabat semuanya bisa terupgrade dan bisa lebih meningkatkan kemampuan atau meningkatkan semangatnya dalam ilmu tajwid seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sahabat semuanya? Ini saya sekaligus pengen menanyakan pendapatnya satu persatu gitu. Mungkin langsung coba saya tanya dulu ke Mbak Yusi, gimana kira-kira dari apa yang tadi kami sampaikan, kira-kira setuju nggak kalau misalkan kita ada semacam murojaah atau penyampaian kembali dari materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, dan nantinya bisa kita diskusikan untuk benar tidaknya atau perlu kita koreksi lagi di hadapan teman-teman semuanya. Jadi biar teringat terus gitu Mbak materinya, biar tertancap gitu. Gimana Mbak Isi kira-kira? Ya, intinya kalau saya pribadi itu lebih cenderung yang murojaah itu Mbak. Soalnya seperti yang dikatakan tadi, sambil kita itu kalau misalkan nggak murojaah, nggak misalkan habis dibahas terus nggak diulang kembali, itu kan Iya. ya ketika itu memang bisa, tapi ya besok nggak tahu. Kayak saya nih contohnya ya, nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri kalau dibahas hari ini mungkin saya ingat, tapi besok lah nggak tahu. Tapi kalau misalkan sambil baca, sambil ini saya ngerti ini membacanya kayak gini, tapi kalau nanti ditanya, "Ini hukumnya apa Mbak Yusi?" Apa ya hukumnya? Kayak gitu Mbak Nini. Nah, makanya kalau misalkan habis dibahas terus, hukum dan segala macamnya terus setelah diterangkan dibahas, habis itu diulang lagi atau murojaah, nah itu insyaallah lebih membantu untuk mengingatkan, apa-apa yang telah dipelajari. Itu Mbak Nini. Oke, baik. Jadi setuju ya Mbak Yusi ya kalau misalkan kita adakan seperti itu nantinya. Iya, kalau mengingat kelemahan saya kayak gitu, kalau saya setuju Mbak Nini. Oke. Oke, siap Mbak Yusi. Terima kasih. Kalau begitu, tinggal nanti bagaimana teman-teman yang lainnya. Kira-kira gimana nih Mbak Dian dari yang tadi kami sampaikan? Atau mungkin ada usulan lain atau ada yang sekiranya bisa pandangan lain yang bisa disampaikan ke kami juga, barangkali bisa kita selang-seling, kita variasi supaya teman-teman tidak bosan gitu mungkin. Mbak Dian, halo? Iya, kalau saya juga ini setuju murojaah karena em, mungkin ini biar untuk menguatkan pemahaman terkait materi yang sudah disampaikan ya. Terkadang itu kan gampang lupa ya. Syukur-syukur kan mungkin teman-teman kalau sempet bisa nyatet sendiri-sendiri juga juga bisa buat biar ilmunya itu terikat. Terus selebihnya itu biar pemahaman kita itu kuat dan juga masuk ke memori kita masing-masing terkait ilmu yang telah telah disampaikan oleh pemateri. Kadang-kadang kan Oke. ini ya, tahu ini sifatul huruf itu jenisnya apa, tapi kadang-kadang kelemahan kita itu kadang kurang begitu bisa menjelaskan secara detail. Makanya ini fungsinya untuk penguatan aja. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, siap Mbak Dian. Tadi setuju ya kira-kira kalau kita berikan semacam rojaan. Nah, nanti berarti untuk yang menyampaikan nanti bisa dari teman-teman sendiri, kita review kembali satu demi satu materi dari setiap pertemuan, sehingga nanti ketika di pertemuan di episode terakhir nanti bisa semuanya bisa segar kembali, masih menancap terus di pikiran. Seperti itu ya Mbak Dian.
Oke, Iya. kasih Mbak Dian. Nah, ini ada yang baru bergabung juga, ada Mbak Yuniarsi, selamat bergabung. Alhamdulillah. Nah, perlahan-lahan mulai bertambah. Jadi memang mungkin teman-teman semuanya, sahabat semuanya ini masih terbentur dengan kesibukan masing-masing ya. Apalagi sekarang kita sudah tidak lagi di bulan Ramadan dan itu pasti sudah beda suasananya. Jadi harapannya kita semuanya masih bisa berkumpul kembali, kita masih bisa meningkatkan semangat kembali dengan mengikuti kegiatan Ruang Cinta Al-Quran. Yang salah satunya adalah portal ini. Dan alhamdulillah tadi seperti yang sudah disampaikan dari pendapatnya Mbak Yusi dan Mbak Dian tadi itu mengenai bagaimana nantinya agar program portal ini bisa senantiasa memiliki perkembangan, bisa meningkat, dan juga dari sahabat-sahabat semuanya ini bisa mengupgrade diri dan sesuai harapan kami adanya portal ini adalah ada semacam interaksi ya, tidak hanya sesama narasumber dengan MC-nya, tapi juga interaksi dengan semuanya. Dan sahabat di sini tidak hanya sebagai penyimak, jadi kita semuanya di sini bisa menjadi seorang trainer, walaupun satu demi satu ayat atau satu huruf, insya Allah dari yang kita sampaikan itu, apabila kita berusaha untuk selalu menanamkannya dan kita berikan ilmu itu kepada yang lainnya, insya Allah akan bisa terus bermanfaat. Oke, baik. Kalau begitu, berhubung ini ada beberapa lagi yang bergabung, mungkin saya sampaikan kembali juga terkait dengan pelaksanaan portal ini. Nantinya kita selain adanya penyampaian materi, kita juga ada evaluasi, dan evaluasinya sendiri itu adalah dengan format yang lebih berbeda dari sebelumnya, yaitu kita laksanakan via quizzes. Ya, jadi quizzes itu adalah sebuah platform di mana kita itu bisa melakukan kegiatan games yang sifatnya edukatif, dan games ini insya Allah dari sahabat-sahabat netra semuanya bisa untuk mengakses dan hanya perbedaannya karena sifatnya real time, jadi sahabat semuanya bisa merasakan pengalaman bagaimana bermain game secara langsung dan hasilnya juga bisa real time nantinya gitu. Oke, kalau begitu mungkin sahabat semuanya mungkin ada yang penasaran ya, kira-kira seperti apa quizzes ini. Boleh saya share dulu untuk linknya kepada sahabat semuanya. Nanti ini saya share linknya di grup Ruang Cinta Al-Quran ya. Ada yang belum bergabung di grup Ruang Cinta Al-Quran barangkali? Kayaknya sudah semua ini. Kalau dari sahabat-sahabat yang istiqomah ini pastilah sudah ada di sana. Ada Mbak Dian, ada Mbak Yusi, kemudian Mbak Resti, Mbak Yuniarsi, ini pasti sudah bergabung. Oke, kalau begitu mungkin kita coba untuk sharing linknya. Nah, ini jadi untuk cara mengaksesnya, teman-teman hanya perlu mencoba untuk mengklik link yang akan kita bagikan. Nah, ini sudah kami bagikan linknya di grup Ruang Cinta Al-Quran. Nah, jadi sembari teman-teman semuanya, sahabat semuanya membuka Google Meet, boleh digeser dulu, boleh sambil membuka atau ngecek link yang kami kirimkan di WhatsApp, dan itu bisa klik saja, kemudian bisa mengakses situs tersebut dengan memasukkan namanya, hanya nama saja ya, kemudian nanti bisa untuk selanjutnya teman-teman bisa mulai untuk bermain game ya.
intinya bermain game. Nah, untuk game kali ini adalah sebagai asesmen awal, yaitu bagaimana teman-teman bisa menguji kembali pemahaman terhadap ilmu tajwid secara umum. Dan insya Allah untuk soal-soal yang kita berikan ini adalah soal-soal yang tidak terlalu sulit, jadi masih standar. Semoga teman-teman semuanya bisa mencoba, dan apabila ada kendala terkait dengan pengaksesan link ini, silakan bisa disampaikan aja gitu. Ada yang sudah mencoba untuk klik linknya yang sudah kami share di grup RCA? Masih cari. Oh, ini kuisis. Belum, Mbak, belum. Belum ya? Oke. Oh ya, dari Mbak Uzi. Oke, Mbak Nini, jika sudah waktunya mengerjakan kuisis bisa screen layar. Oh ya, oke, baik. Kalau gitu saya boleh izin untuk share screen ya. Ini HTTPS ini kuisis. Iya, betul. Betul, Mbak. Yang lain dicoba juga, Mbak Dian, Mbak Resti, sama Mbak Yusi. Mbak Yusi. Ya, boleh dicoba Mbak Resti. Mungkin kayaknya sudah pernah ya? Atau mungkin baru kali ini ada yang sudah Masukkan nama kamu, itu ya? Ya, betul. Ini coba tak klik. Oke, sip. Ada Mbak Resti sudah masuk ini. Wah, suaranya kedengeran nggak ya ini di mute masing-masing? Kalau ada yang gabung langsung suaranya ada semacam gelembung gitu. Iya, anunya diaktifkan aja. Efek suaranya itu yang Mbak. Kalau habis ngisi nanti ke bawah cari aktifkan efek suaranya dan nanti biar tahu. Oke, siap. Ini tadi belum masuk ya efek suaranya ya? Enggak, yang untuk yang mengerjakan. Oke. Oke, ini sudah masuk 3 partisipan. Oke, Aku nih ini premium. ada Alhamdulillah sudah bergabung 5 orang ya ini. Mau dicoba sekarang kah? Sudah siap? Melak sih. Boleh, Melak nih. Ya. Saya sudah nyoba ini. Mbak Dian sudah bisa masuk, Mbak Dian tapi. Ada. Mbak Dian ini sudah, Mbak Dian sudah. Terus yang atas nama Onion Younger. Apa? Siapa ya ini? Wah. User enggak? Tersalin kan. Nah, kita masuk ke WhatsApp. Oke. Mungkin Mbak Yuni sih mungkin ya kayaknya ini. Soalnya di antara semua anggota semuanya sudah nama asli kecuali ini. Mungkin Mbak Yuni. Ya mulai wes. Oke, sudah siap ya semuanya. Kita coba start dulu. Selamat mengerjakan. Wow.
Unji ikut ngerjakan juga. Gimana kira-kira? Aman enggaknya itu, nggak ada yang komentar. Iya. Wow, bersaing ketat. Kok di YouTube layarnya hilang? Ini layarnya dekat di dekutnya ini. Siapa yang teratas itu yang banyak? Yang teratas gambar Yang biru. Oke. Oke, Halo, ada yang sudah menyusul. Assalamualaikum. Masih acaranya ini? Masih, Oh iya. masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat hadir. Selamat datang Pak Yahya. Baru selesai. Apa kabar Pak Yahya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru selesai Gimana Pak nerima Yahya? pasien. Sebentar. Pasien tadi. Sip. Kalau bisa jangan rame dulu, kasihan yang Siap, pakai siap. leader. Suaranya campur-campuran. Ya, lanjut aja dulu. Oke. Ini Pak Yahya kita lagi main istilahnya Pak Yahya, tapi mainnya edukatif. Wow. Yang paling atas siapa? Yang panjang, yang duluan. Yang masih di Yang paling atas. urutan pertama ada Mbak Unzi. Ya Allah, Ustazah. Insya Allah, Mbak Unzi. Ayo Mbak Resti, urutan kedua ini, Mbak Resti. Mbak Riti, Mbak Dian ya terus. Ya, ini yang ketiga Mbak Yusi. Mbak Dian menyusul, Mbak. Iya. Nomor 3 sekarang Mbak Dian. Nah itu bisa ketahuan ya kejar-kejarannya. Iya. Salah satu. Presentasinya gitu. Terus nanti dipublish. Ditautan. Sudah selesai Mbak Unzin? Masih belum? Salah satu. Oh, gimana? Sudah selesai Mbak Unzi? Iya, salah satu itu Mbak. Salah satu. Apa aku ikut mengerjakan ya? Boh. Salah satu. Aku tak ngerjain ya. Oke. Wah. Boleh.
Kalah karo sedaya. Wow, kok makin berkejaran. Ayo Oke. Bintan, Mbak. Ayo Mbak Yuni. Semangat, semangat. Nama gamernya Anian Yoga. Siapa itu yang kuning? Yang kuning Mbak Yusi. Nomor 2 ya. Oke. Masih kita tunggu. Kayaknya yang lain sudah semua ini. Mbak Yusi sudah. 4 orang sudah selesai ya berarti? 4 orang sudah selesai. Nanti bisa ditanya untuk apa namanya? Untuk gimana kesannya pakai kuisis. Oke. Nanti kita cari tahu pengalamannya kayak gimana. Apa itu? Oke. Yang lainnya sudah selesai ya ini. Mbak Unzi, Mbak Yusi, Mbak Resti, Mbak Dian. Sedikit lagi loh. Sedikit lagi. Selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, sudah selesai ya semuanya. Kalau sudah selesai boleh kembali lagi ke Meet, Google Meet. Alhamdulillah. Sudah keluar ya untuk hasilnya seperti apa ini. Ya. Kita mulai dari yang dari yang nomor 3. Dari Mbak Resti. Oke, Mbak Resti ini alhamdulillah sudah mendapat skor yaitu jeng 4.650. Masya Allah. Ini gue cilok. Lumayan ya, kurang dikit udah beli cilok ini. Mbak Resti, halo? Ya, Mbak Nini. Wah, ini gimana nih kabarnya Mbak Resti? Alhamdulillah. Sekalian mau tanya kabarnya dulu. Kemarin nggak ketemu soalnya pas bulan Ramadan nih. Iya. Oh, wah, ini kayaknya sibuk ini. Iya, Mbak Nini. Aduh, skripsian biasa. Skripsiannya ya memang Iya. luar biasa ini. Ya. Ujiannya masing-masing. Oke, Mbak Resti, tadi gimana rasanya, pengalamannya ketika sudah menggunakan kuisis tadi? Kesannya? Ada yang merasa kesulitan atau gampang? Atau gampang sih, karena aku kan kebetulan ini pakai laptop ya, jadi tinggal tinggal main panah aja kan gitu. Terus sama screen reader juga akses, terus apa lagi ya refresh otak juga.
Ah, Udah sip, salah sip, berapa sip, tadi ya? sip. Salah 2 apa 3 lupa deh. Kenapa gawe? Cuman asesmen ini, nggak boleh dipikir serius. Iya, Mm-mm. iya nggak perlu dipikir serius, tapi Ya ya harus bisa mengukur serius. lah. Heeh. Iki ketok lek ra tau mengikuti portal sebelumnya ya iki lho. Jadi rame-rame. Dalam Alhamdulillah. Mantap. Kalau iki Terus ini sampai bingung aku iki opo. Pertanyaan di rumah hilang. Mas Wahyu iki dan loh, kok cuma Bunda jalan tes aku alon-alon iki. Mbak Yusi ra tau ikut. Ra tau melu ki jajan iso apa ora. Liyane so pinter-pinter bukan, kok. bukan saya itu yang bikin itu. Ya Allah Mas Wahyu. Loh, Alhamdulillah yang bikin pengalaman itu asesmen itu Mbak, bukan saya yang bikin. Cuma gue ngetes iya gini iso luar menggawe kuisis enggak. luar biasa konyolnya ini saya. oh, Soalnya kakek Luar biasa iki bilas gak iso. gimana? Soalnya ra tau melu Sekonyol apa? portal. Sekonyol apa Mbak rasanya, Yusi. Mbak Yusi? Sampean tegur Mbak Nini iku gawe ini soal kakean iku, nggur latihan. Iya. Jadi Tapi bener bagus. tadi untuk peringkat ketiga jatuh di Mbak Resti ya dengan poin 4.650 dengan Nah, kurang 350 tuku cilok. iya akurasinya 70%. Jadi benar 7 dari 10 soal. Masya Allah. Luar biasa. Bener sitoke apik lho iki. Oh, ini Sampaikan di atas rata-rata semua, di atas rata-rata. Sampaikan semua Mbak Nini, betul salahnya itu enggak sampaikan. oh ya, oke, baik. Untuk selanjutnya di peringkat ke dua, untuk peringkat kedua jatuh kepada Mbak Yusi. Betul sekali. Masya Allah, Mbak Yusi, Masya Allah. Mbak Yusi, luar biasa. Ini bukan Yusi 1000 ya, tapi Yusi 5040. Dan jawaban ngawur ya. Ra tau melu. Saiki Mbak Nini iki piye iki? Kok ngerti Iya. lah aku ra duwe buku ngono lho. Ini Mbak Yusi sudah dapat 5.400 poin. Luar biasa. Kena itu kecil lah pesan. Nah, ini juga boleh bisa untuk cilok. Udah iya. Bisa 400. Iya, 400-nya masih bisa ditabung lagi Mbak Yusi. Jadi ini Mbak Yusi dapat 8 yang betul dari 10 soal. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. lumayan nanti bisa dibanggakan, nanti diceritakan pada sahabat-sahabat yang lainnya. Wah, ini ternyata kita nggak sia-sia ya. Wah, kemarin dapat hadiah juga Mbak Yusi. Ini bintang hadiah ini. Oh iya. DPRE, DPD kemarin dapat hadiah. Oh ya. Iya. Waduh, ini punya Digawa bintang. Resti loh si Anadia. TF untuk Mbak Res. TF. Oke, kemudian untuk yang keempat itu di Mbak Dian. Mbak Dian itu ini betul 5 dari 10 soal. Nah, 50-50. Ya, 50-50. Masih bisa ini untuk bayar parkir. 3.110. Ya parkir ning grup mikir musuh dhewe kok. Aku tutup permen yang gue entuk apa ora. Masih. Ale Europari masih hilang. Walah.
Oh tadi gimana Mbak ini Lemot. pengalamannya? Tadi soalnya ketutup sendiri apa Waduh. gimana tadi? Sering ini belum selesai itu sana. Kelemot bacanya. Aduh. Oh berarti kendala teknis ya ini ya Mbak ini ya. Nggak tahu ya. Pokoknya sering banyak yang ini pertanyaannya belum terjawab. Belum ngah iku wes alah. Ini langsung aja. Oh, Tadi di akhir ada ini ada apa klarifikasi, silahkan membetulkan jawaban Anda yang salah gitu. Tadi ada pilihan 2, 1, 3 gitu. iya. Oke. Tadi ada Mau percobaan. remedi. Ada remedi ya. Iya. Remedi. Berarti sudah sampai remedi juga tadi. Sampai remedi ya, Wo. Oh, alhamdulillah sudah diberi kesempatan ya. Aku berarti. belum. Nggak apa-apa, masih semangat. Semangat ini kita baru pemanasan ya, kita baru asesmen awal. Pemanasan panas tenan nih loh, Zat. Iya. HP ku panas beneran iki lho Bu, masih HP. Wong panas pisan terus mari kerja tok. Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Nani ini yang hadir ini. Dari tadi kah? Ini saya belum mantau lagi. Assalamualaikum. Mbak Nani. Mbak Nani. Iya. Saya Mbak Nini, ini Mbak Nani. Ada Mbak Nini, ada Mbak Nani. Iya. Oke, nah terus kemudian hasilnya tadi gimana kira-kira? Dari kuisnya sendiri lancar ya, tidak ada kendala yang berarti, intinya berada di kendala teknis ya dari sinyal ya kayaknya ya. Sinyal dari tempat saya enggak. Sinyalnya Oke. error. Siap. Error ya. Berarti mungkin perlu ada Sering gitu ya kalau di tempatku. Wifi HP-nya mungkin. HP-nya ya. Kayaknya aku di kota ya sering gitu. Suaranya sering megap-megap ya. Oh. HP-nya. Iya. HP-nya. Bukan kuotanya ya. Minta ganti. Bukan kuotanya ya ini. Tapi kadang itu ya, kadang kuota ya gitu, wifi ya gitu. Ini dua-duanya tak pakai. Oh, dua-duanya dipakai sampai ya. Biasanya itu aku kalau baca ikut tadarus kan gitu kan, suara kadang sering apa ya? Tenggelam. Sering ngombak-ngombak. Sering timbul tenggelam, sering kayak apa gitu. Komen dari teman-teman itu biasanya gitu. HP-nya atau gimana? Mungkin HP-nya ya. Karena wifi sama kuota ya tak pakai semua. Iya, mungkin perlu di-upgrade lagi ini Mbak Yuni suatu saat. Mungkin terlalu capek, itu terlalu. Iya, kayaknya sudah terlalu banyak beban yang ditanggung kayaknya ini. Itu memang minta di-upgrade itu. Beban derita. Banyak upgrade-an itu. Sedang di-upgrade Mbak Bro. Iya. Lah wong aku lah tumbas baru ya kalau anak ya. Lah tumbas baru lah yang moro-moro diserobot anak. Wah, iki Wah, jadinya yang mau di-upgrade malah downgrade nantinya kalau sudah ketemu anaknya. Oke, baik. Lanjut. Jadi dari soal-soal yang sudah kita sampaikan ini rata-rata untuk kesalahannya itu ada di nomor 1, kemudian ada di nomor 3. Ini banyak yang salah di situ ya. Kira-kira tadi soalnya gimana? Ada kesulitankah atau mungkin semuanya hilang? Hanya mungkin agak lupa-lupa ingat atau ingat-ingat lupa. Kayaknya pada ini ya masih nggak begitu jauh lah dari apa yang sudah pernah kita pelajari. Hanya mungkin perlu diingat-ingat lagi ya dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi
dari asesmen awal ini harapannya ini bisa mengukur dari poin-poin mana yang perlu ditingkatkan lagi. Mungkin bisa di matnya atau mungkin bisa di bacaan non-mati atau dan lainnya. Jadi teman-teman dari situ bisa mengukur lah sejauh mana yang harus dimantapkan lagi. Dan tentu saja dari materi-materi yang disampaikan nantinya, walaupun mungkin ada yang sudah di luar kepala atau sampai kemana yang di luar mungkin itu harapannya sahabat-sahabat semuanya tetap bisa mempelajari lagi, walaupun mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya, tetap kita ikuti dari awal hingga akhir, jadinya nanti sahabat semuanya bisa mengingat jauh lebih mantap lagi gitu. Pertama ketika mengadakan evaluasi ini, mungkin banyak poin-poin yang sekiranya sebenarnya dulunya itu masih ingat, tapi mungkin sekarang ketika mengerjakan sekarang itu mungkin ngeblank ya. Ngeblank, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa kita evaluasi kembali. Terutama mungkin untuk Mbak Yusi. Untuk Mbak Yusi ini salahnya di nomor 1 dan nomor 3 ya tadi. Nomor 1 itu hukum bacaan yang ada non mati atau tanwin bertemu dengan ya, wawu, mim atau nun. Nun ya. Itu home. Ya, jawabannya apa tadi Mbak? Apa tadi ya? Bila guna apa biguna? Itu antara salah tuh. Itu loh tadi, pokoknya yang antara satu lupa aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru masuk telat itu tadi ada room kelas lain dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting Udah mau selesai Mbak. ini tadi kita lagi asesmen, Mbak Nani. Jadi asesmennya itu kita via aplikasi yang namanya Quizzes gitu. Belum bisa itu ngisinya. Oh iya, enggak apa-apa. Ini kita ini aja baru pengenalan dan alhamdulillah tadi untuk sahabat semuanya sudah mencoba untuk mengerjakan dan kendalanya hanya mungkin kendala kuota ya tadi, kendala jaringan gitu, sehingga untuk masalah aksesnya insya Allah mudah ya dapat semuanya, insya Allah mudah karena Di akses di sini juga Mbak aplikasinya. Gimana Mbak Nani, maaf? Diakses di sini juga. Ya, ini kita mengirimkan link soal di grup ya, di grupnya Ruang Cinta Al-Quran. Nah, di situ teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan, walaupun mungkin tidak saat ini, bisa juga nanti menyusul suatu saat pengen ngerjain soalnya, tapi bisa mungkin minta persetujuan admin dulu supaya bisa memulai untuk permainannya. Nah, tadi itu kita sudah mencoba, semuanya tadi sudah mencoba dan hasilnya tadi langsung keluar hasilnya Mbak Nani. Jadi di grup yang mana ya Mbak? Oh ya, bentar. Kayaknya Mbak Nani belum masuk ya ke grup Ruang Cinta Al-Quran ya? Iya, saya yang masuk yang di grup itu. Kacuan ya? Enggak, yang Ruang Cinta Al-Quran. Oh. Iya, di situ Mbak Nani. Di grup Ruang Cinta Al-Quran. Di situ kita sudah mengirimkan linknya. Jadi ada bisa. Yang saya tahu hanya Meet saja, ada lagi dah. Oh, berarti tadi tidak saya share di grup gaduhan malahan ini. Oke, berarti ini berhubung tadi untuk semua yang sudah bergabung sebelumnya, sudah tergabung di grup Ruang Cinta Al-Quran, yang Mbak Nani ini berarti belum gabung ya di grup Ruang Cinta Al-Quran ya? Nggak tahu saya. Kalau yang di sini yang saya lihat, saya cek, kalau di gacuannya sudah terdaftar. Karena memang di sini kita gabungkan menjadi satu komunitas, dan untuk
yang sudah bergabung di komunitas juga itu yang sudah lama bergabung gitu. Barangkali Oh, ya, nah ini kayaknya dari Mbak Nani ini mungkin belum tergabung ya Mbak ya, tapi saya cek lagi. Kalau di gacuannya sendiri, gacuannya kemarin sepertinya sudah live ya dari grup. Tapi iya. untuk grup ruang Yang aku ada di grup utama itu loh Mbak, yang di grup utama. Oh iya, kalau saya cek di sini untuk Mbak Nani, oh sudah Iya. tergabung di grup ini dan untuk link apa namanya untuk linknya sudah kita kirimkan. Oh, ntar nanti saya cari. Nah itu yang terakhir sendiri linknya. Kok ini yang saya akses cuma Meet Udah aja? ada tadi dikirim linknya, udah ada. Tadi saya periksa. Oh Pak Rusni, maaf Pak Yahya ya ini. Iya, udah ada tadi linknya. Tapi saya enggak tahu link apa ini. Oh Jadi, iya benar. enggak dicoba tadi. Khusus tadi. Bisa dicoba Iya. nanti, Nah, barangkali Pak Mbak. Yahya mau Bisa coba juga dicoba, mungkin. bisa dicoba selesai acara ini. Boleh. Oh ya. Boleh, atau kalau mau atau kalau mau Nanti saya dicoba coba. sekarang juga boleh Pak Yahya. Kita masih Iya. membuka kesempatan. Ya, nanti aja dicoba supaya selesai acara, supaya enak kita coba-coba. Coba berani. Iya, Nggak coba-coba apa-apa dicoba bermain. sekarang, nggak mati kok. Zoom-nya nggak mati kok. Langsung Iya. keluar langsung ke grup itu Zoom-nya nggak mati. Iya, Tapi kalau ini udah masih itu bisa kayak beralih dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Jadi sifatnya kalau untuk quizzes ini sifatnya real time ya, jadi bisa langsung keluar hasilnya seperti apa, progresnya juga langsung keluar, dan untuk mengaksesnya juga insya Allah mudah ya bagi sahabat semuanya. Ada fitur-fiturnya yang memudahkan juga, dan sebenarnya kalau untuk quizzes ini juga khusus untuk teman-teman disabilitas itu ada kemudahan, ada dari sisi mungkin waktunya itu bisa lebih lama, dan juga untuk percobaannya juga bisa diulang-ulang lagi, itu masih bisa ya. Jadi sahabat semuanya, kalau kita bisa mencoba untuk berinovasi, kenapa enggak gitu ya. Sahabat semuanya bisa dari sini mungkin pengen juga merasakan pengalaman untuk bermain game yang sifatnya game edukatif. Nah, dari quizzes ini mungkin dari sahabat semuanya yang belum pernah mungkin bisa mencoba ya pengalamannya seperti itu menginstal gitu tambah atau hanya mengakses? Ya, itu tinggal klik linknya aja Mbak Nani, kemudian nanti di situ setelah sudah masuk ke link itu, nanti bisa mengisi namanya, mengisi nama hanya mungkin nama panggilan aja atau nama-nama yang pengen diisi, nama panggilan. Nah, setelah itu langsung bisa mengerjakan soal dengan mode game seperti itu. Oh iya, Mbak. Saya akan cari linknya nanti. Iya, nanti di yang paling terakhir ya, di chat yang paling terakhir itu sudah saya kirimkan linknya untuk quizesnya. Dan kalau misalkan sudah siap untuk mengikuti, boleh dikonfirmasi. Mati. Aduh. Apa HP ku kah? Kok hilang Mbak Nini? Sinyalnya Mbak. Mbak Nini ya. Iya Mbak Nini ngilang. Pikirku HP ku. Iya, mohon maaf sahabat semuanya, ini ternyata gantian saya ini yang bermasalah. Karena sepertinya cuacanya agak mendung tadi, cuman belum hujan ya. Baru hujan sini. Barusan hujan terus. Oh, di sana hujan Mbak ini? Baru Oh saja gitu loh hujan Dan. terus. Wah, gitu loh Dan. Kene ora. Gonku ora. Duweres kan. Iku Gerimis golek tok.
Golek dicat, golek Mati-matian siput bisa oke. aja deh di seberang sana ya. Oke, untuk yang baru saja bergabung tadi ada Mbak Nani, kemudian Pak Yahya, dan yang lainnya yang tadi sempat lewat, mungkin bisa kita sampaikan kembali bahwa untuk pelaksanaan portal ini kedepannya kita pengen ada semacam interaksi ya yang lebih aktif dari partisipasi seluruh peserta, sehingga kedepannya nanti untuk obrolan tajwid Al-Quran ini tidak hanya sekedar obrolan antara narasumber dengan MC-nya, tapi juga obrolan antara masing-masing satu sama lain, adanya diskusi sehingga nanti untuk acaranya bisa lebih hidup lagi gitu. Dan nanti insya Allah untuk formanya seperti apa, nanti ada semacam pengulangan kembali atau murojaah dari materi tajwidnya masing-masing pertemuan itu, dan harapannya semua sahabat yang bergabung bisa speak up ya untuk menyampaikan kembali materinya, dan dari situ apabila ada sesuatu yang mungkin kurang atau ada yang ingin diperbaiki, itu masih bisa kita koreksi bersama-sama. Jadi tidak hanya ketika kita ngaji aja ya yang saling mengoreksi, tapi dari pemahaman terhadap ilmu tajwid itu sendiri kita bisa saling koreksi, saling memperbaiki sehingga nanti bisa lebih berkembang lagi ya kita. Dan tentunya ketika kita melakukan pengulangan itu akan semakin menancap di pemikiran kita, terutama terhadap ilmu tajwid, yang mana kalau kita sekedar mempelajari saja itu akan bisa, tapi bagaimana bisa menancap dalam pikiran, bisa membuat kita lebih mantap lagi dalam memahami ilmu tajwid, maka perlunya pengulangan. Dan itu sahabat semuanya diharapkan untuk senantiasa mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga pemahamannya terhadap ilmu tajwid ini bisa runtut dari materi yang pertama sampai terakhir seperti itu. Nah, oke, kalau gitu mungkin dari sahabat semuanya terkait dengan kegiatan yang lainnya yang dilaksanakan oleh Al-Quran, ini nanti insya Allah akan berjalan seperti yang sudah biasa kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Nanti diharapkan teman-teman semuanya, sahabat semuanya untuk mengikuti kegiatan, untuk istiqomah menghadiri agenda di Ruang Cinta Al-Quran, yaitu setelah portal nanti akan ada bacaan ya, yang baca Al-Quran, tapi khusus di luar bulan Ramadan seperti itu. Dan itu kita mulai lagi dari juz 1 di minggu ketiga setiap bulannya, dan nanti apabila ada minggu kelima kita juga akan laksanakan di minggu kelima di hari Jumat setiap bulannya. Jadi sahabat semuanya yang merasa mungkin atau memang perlu ya biar berasa lagi, kita semuanya perlu untuk senantiasa bertemu kembali untuk bisa berinteraksi kembali, dan terutama terhadap Al-Quran ini semoga sahabat semuanya bisa bergabung untuk mengikuti gajakan. Kita mulai dari juz 1 di pertemuan di minggu ketiga nanti. Nah, untuk minggu keempat, insya Allah nanti akan ada kajian yang akan dilakukan oleh Ruang Cinta Al-Quran. Dan untuk kajiannya seperti apa, insya Allah nanti akan ada kajian tafsir yang nantinya teman-teman sahabat semuanya bisa bergabung, diharapkan untuk bergabung, dan kita berusaha untuk meningkatkan kembali semangatnya dalam mengikuti kegiatan, supaya nantinya tidak hanya ngaji aja, tapi nanti bisa belajar juga seru dulu tentang Al-Quran itu sendiri gitu ya, sehingga nanti sahabat nanti bisa lebih meningkat lagi kecintaannya, harapan terhadap Al-Quran seperti itu. Mentadaburi. Iya, betul. Tadabbur Al-Quran begitu Mbak Yusi. Dan kita sama-sama belajar
kami senantiasa berusaha untuk meningkatkan diri, dan ingin dari sahabat semuanya juga ikut bertumbuh bersama kami, dan apapun yang ingin disampaikan kepada seluruh sahabat Ruang Cinta Al-Quran, monggo kami membuka seluas-luasnya kritik dan saran, kemudian apapun yang sekiranya bisa membangun tidak hanya secara pribadi tapi juga bisa membangun diri kita semuanya untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Yahya mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Yahya, yang baru saja bergabung di Ruang Cinta Al-Quran sejak bulan Ramadan kemarin ini. Gimana pengalamannya? Halo, Pak Yahya. Iya, halo. Yang dari Gimana, Lombok, Mbak? yang dari Lombok gimana Pak Yahya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat untuk belajar, memperbaiki bacaan Al-Quran. Terutama buat Alhamdulillah. pembimbing, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga tetap senantiasa sehat juga Pak Yahya dan juga seluruh sahabat yang ada di Lombok, dan semoga tetap terjalin silaturahim. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah. Amin. Ya. Baik, oke. Mungkin dari yang lainnya, dari Mbak Nani mungkin yang menyusul juga, kami mohon maaf juga ini karena hari ini kita masih asesmen awal ya, kita masih mengajak teman-teman semuanya untuk berdiskusi untuk menyepakati kira-kira gimana nanti untuk pelaksanaan portal supaya bisa lebih menarik, bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk belajar, terutama di luar bulan Ramadan ya, karena biasanya semakin banyak tantangan dan harapannya semakin besar juga semangat untuk mempelajari Al-Quran, seperti itu. Mbak Nani, kira-kira untuk pelaksanaan selanjutnya, Mbak Nani bisa ikut? Kalau menurut saya misalnya pertanyaannya itu di samping kan soalnya tidak semua, maksudnya itu iya sih teman-teman tunanetra sekarang udah pada pinter ya, tapi kan tidak semua bisa begitu ya Mbak. Maksudnya itu gimana kalau pertanyaannya di samping lewat aplikasi juga lewat luar begini, maksudnya ya ditanyakan di luar begini juga, atau diisi lewat grup WhatsApp-nya itu aja gitu Mbak. Jadi maksudnya yang gaptek pun itu bisa ikut gitu tanpa harus ribet ya. Oke, baik. Ini berarti ini usulan ya dari Mbak Nani. Oke. Untuk terus ini Mbak, maaf ya kalau bisa usul di sini enggak sih? Nanti aja harus di belakang aja, harus di belakang. Oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Nani. Nah, ini ada Pak Catur yang baru bergabung. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Catur. Sehat selalu. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Iya, tadi baru ada pasien Mbak, terlambat jadinya Mbak. Oh, ada pengajian nggih. Bukan Mbak, pasien kerja. Oh, pasien, maaf. Ini ada masalah ini di saya ternyata. Ini Pak Catur kemarin yang jadi juara 1 ya. Oh iya Mbak. Kok lomba, maaf namanya. Kemarin di kuis malam buka ya ini. Iya. Semangat dapat hadiah. Ya Mbak Nani gimana? Dapat hadiah yang juara dong, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa, semoga bisa meningkatkan semangat Pak Catur juga untuk bisa mengikuti kegiatan. Dan iya Pak Catur,
Kira-kira kalau dari apa namanya soal-soal yang kemarin kita share di Google Form itu kira-kira ada kesulitan atau memang sulit, Pak Catur? Sebetulnya ya sulit, Mbak. Kan saya bisa jawab itu kan karena, Mbak, saya ulang lagi di YouTube-nya. Oh gitu, Masya Allah. Berarti totalitas ya ini Pak Catur ya? Iya, Mbak, dengerin lagi. Iya, benar-benar. Memang perlu seperti itu ya Pak Catur ya. Iya. Berarti sahabat semuanya kalau memang ada yang mungkin tertinggal atau mungkin dari pertemuan selanjutnya atau sebelumnya itu belum bisa mengikuti, nggak perlu khawatir karena di YouTube kami, di YouTube Ruang Cinta Al-Quran bisa menyaksikan kembali dan juga bisa menyimak apa-apa yang sekiranya bermanfaat. Semoga nanti bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman semuanya. Dan di sini Mbak, itu Ruang Cinta Al-Quran itu tulisannya kayak gimana tuh? Saya pernah ketik Ruang Cinta Al-Quran gitu kok nggak muncul di pencariannya, Mbak. Oh iya, memang mungkin kalau misalkan belum pernah subscribe akun kami, itu mungkin ada kesulitan ya, karena mungkin namanya agak terlalu panjang. Tapi mungkin bisa ini aja Mbak Nani, kita share aja untuk sosial medianya, untuk linknya nanti, sehingga nanti bisa langsung klik aja dan bisa langsung subscribe di situ. Karena memang untuk nama-namanya itu Ruang Cinta Al-Quran memang agak rumit ya. Nantinya akan coba kita sederhanakan lagi. Tapi bisa juga langsung diketik Mbak, kalau di YouTube itu tik-tik tanpa spasi bisa kok itu. Ruang Cinta tanpa spasi. Makanya kalau saya ketik spasi nggak muncul, berarti ruang tulisannya RUANG begitu, ruang begitu, R kecil, R kecil. Ya betul. Ruang terus semuanya Cinta Al-Quran tanpa spasi begitu. Iya bisa, itu seperti itu bisa nanti. Oh iya. Kemarin saya pakai spasi sih makanya nggak muncul. Oh iya, memang karena namanya panjang sekali ya. Tapi kalau misal disingkat RCA itu pasti langsung paham. Oh ini ternyata. Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Catur tadi karena baru bergabung, ini kami info kembali Pak Catur untuk acara portalnya nanti kita akan adakan semacam murojaah materinya di setiap pertemuan, yang mana itu nanti sahabat semuanya diminta untuk tidak hanya sebagai penyimak tapi juga menjadi speakernya yang nantinya bisa bergantian menyampaikan juga, sehingga nanti ada interaksi ya dari semua anggota, dari semua peserta. Jadi kita melatih keberanian untuk berbicara juga ya, karena mungkin yang sebelumnya hanya ngaji, nah di sini kita juga Mbak Nini, terkait kuisis juga ini bisa di-share di kolom chat juga, lebih mudah dan nggak terlalu ribet begitu. Oke, baik. Kolom chat Google Meet. Oh iya, maksudnya langsung dikirim di chat Google Meet ya? Iya, bisa. Betul. Iya, kalau sekiranya ini saya coba ya, kira-kira ada kesulitan apa enggak untuk mencari chatnya. Saya coba kirim dulu. Nah tadi. Oke, ini saya sudah ngirimkan linknya. Boleh nanti dicoba apakah bisa menemukan link yang sudah saya bagikan di chatnya. Oke, siap. Ya, oke. Jadi seperti itu ya mungkin kesepakatannya, tinggal pelaksanaannya aja. Yang jelas nanti ada semacam evaluasi, dan evaluasinya akan diadakan seperti ini, yaitu ada asesmen yang dilaksanakan via quizzes.
dan nantinya teman-teman bisa langsung merasakan pengalaman untuk bermain game itu seperti apa dengan aplikasi Quizzes ini. Dan untuk sahabat yang punya kendala dalam mengikuti kegiatan kuis ini, nanti bisa langsung aja japri ke kontak kami. Nanti kita akan bantu untuk memberikan asesmen, dan itu bisa dijawab langsung, yang nantinya juga kita bisa mengetahui mungkin apabila ada yang perlu diperbaiki lagi, mungkin bisa kita ingatkan lagi. Jadi nanti soalnya bisa kita share langsung secara pribadi ya ketika acara portal sudah selesai, seperti itu. Nanti mungkin dari peserta yang mengalami kesulitan boleh langsung japri aja ke nomor saya, atau bisa juga di pengurus yang lainnya gitu. Oke, dari yang tadi sudah kami sampaikan, kira-kira ada yang mau sharing juga mengenai pengalamannya, atau mungkin sudah cukup? Dari Mbak Nani mungkin? Ya, karena sudah menunjukkan pukul 21:41, kayaknya sudah mulai malam ya. Tadi kita mulai pukul 8:30, kurang 10 menit. Nah, ini berarti untuk agenda portalnya ke depannya nanti kita mohon supaya bisa hadir tepat waktu, yaitu mulai jam 8 sampai jam 9, insya Allah untuk pelaksanaan materinya. Namun apabila ada perlu tambahan waktu, nanti akan mungkin sampai pukul 9:30 ya. Saya nggak bisa Mbak kalau tepat waktu, soalnya saya kebetulan ada room kelas tahfidz juga, room kelas lain Jumat itu. Oh baik, ya nggak apa-apa Mbak Nani. Nanti kalau sekiranya belum bisa, menyusul aja tidak masalah. Ya, yang penting dari teman-teman yang sekiranya tidak ada kesibukan atau sudah longgar, saya yakin kayaknya sudah punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Hanya mungkin untuk meluangkan waktu itu memang luar biasa, perlu keistiqomahan dan juga tekad untuk bisa mengikuti. Dan itu kami juga menyadari sendiri ya, memang untuk bisa seperti itu memang bukan suatu hal yang mudah. Dan untuk sahabat semuanya yang telah bergabung hari ini, terima kasih banyak karena masih istiqomah bersama kami, menyimak program kami, dan semoga nanti setelah ini, yaitu di Gacuan, kita bisa lanjut lagi ya, ketemu untuk ngaji bareng ya di minggu ketiga di hari Jumat. Jadi mohon bisa di ini aja ya, mungkin bisa dilingkari kalendernya dengan cara bagaimanapun, bisa diingat-ingat kira-kira untuk pelaksanaannya, yaitu untuk acara portal itu kita adakan di minggu pertama hari Jumat, kemudian untuk pelaksanaan gacuan kayak Monco Al-Quran ngaji bareng itu di minggu ketiga. Nah, sahabat semuanya boleh bergabung. Kemudian di minggu keempat insya Allah ada kajian tafsir, yang mana nanti ada pemateri yang akan menyampaikan, dan harapannya teman-teman juga bisa mengikuti semuanya di rangkaian acara Ruang Cinta Al-Quran tersebut, yang insya Allah akan kita laksanakan setiap hari Jumat di minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu keempat, serta nanti juga ada di minggu kelima insya Allah. Apabila ada, kita nanti adakan juga ngaji lagi gacuan di hari Jumat juga pukul 8 ya, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, seperti itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dari yang lainnya mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Dari Ustaz Wahyu sudah cukup? Iya, sepertinya sedang belum standby lagi ya. Oke, dari Mbak Unzi, ini dari pengurus
RCA, Mbak Unsi. Gimana Mbak Unsi? Ada yang pengen disampaikan juga barangkali? Kalau saya sendiri tadi untuk mencoba kuisisnya itu alhamdulillah itu sepertinya teman-teman sudah mulai bisa mengakses. Mungkin untuk kedepannya Mbak, kata siapa tadi Mbak yang bilang kurang ini yang gaptek, mungkin ya kita cari solusinya juga gimana dengan teman-teman yang belum bisa untuk mengakses kuisis karena juga HP-nya harus kuat sinyal, juga mungkin ruang penyimpanannya juga harus besar. Itu bisa jadi mempengaruhi. Mungkin itu saja Mbak dari saya. Kita cari solusi untuk yang gaptek ataupun nanti yang belum bisa untuk mengakses kuisis. Itu saja Mbak dari saya. Siap, terima kasih Mbak Unsi. Oke, nanti kita Kalau Google Form kayak kemarin nih Mbak Nini, kayak yang seperti kita laksanakan kuis boba kemarin loh, itu kan pakai form ya. Iya. Nah, itu kayaknya kok hampir semuanya bisa tuh itu. Oh iya. Iya betul Mbak Atau Yusi. pakai itu apa? Tapi ya mungkin ada yang belum bisa, cuman mungkin sebagian besar lah ya, sebagian besar. Ya, kalau Mbak Yusi sendiri mungkin kalau dibandingkan dengan kuisis ini kira-kira lebih mudah yang mana? Apakah lebih nyaman menggunakan Google Form atau kuisis? Kalau saya terus terang apa aja lah Mbak, bagi saya udah nyaman. Soalnya ini saya juga sekalipun apa namanya jarang, tapi saya pernah tuh bermain-main kayak gitu loh. Oke, Seperti kuisis itu. siap. Oke. Ya kalau saya sih terserah aja nggak apa-apa. Cuman kalau teman-teman yang lain yang memang ada keluhan ya itu memang harus dicarikan solusi. Iya, Jangan yang udah bisa ya ngikut yang bisa ya nggak bisa itu. Jadi kasihan nanti. Iya betul. Iya betul. Jadi kalau Google Form kemarin kayaknya semuanya kayak Mbak Nani Manurayati kemarin kayaknya bisa ya Google Form itu kemarin. Kalau Mbak Nani kemarin belum. Kemarin ini ya masih belum ikut ya aku boba itu. Belum. Kemarin belum ya masih terkendala untuk mengerjakan di Google Form. Ya. Gitu. Ya nanti ya mungkin ini bisa jadi apa ya momen supaya bisa belajar ya, mungkin sambil belajar juga mengupgrade ya, kira-kira kalau misal dengan aplikasi ini kira-kira aman, kira-kira lancarkah gitu. Google Form kan caranya sama kayak waktu kita mendaftar awal-awal mau masuk ke kegiatan RCA itu, semuanya kan pakai Google Form itu. Iya betul. Biasanya kalau kita untuk awal mula dari pelaksanaan kegiatan kita selalu meminta untuk sahabat semuanya mengisi link Google Form untuk pendaftaran. Kira-kira kalau seperti itu, insya Allah pasti jauh lebih mudah juga bagi teman-teman karena sudah familiar. Tapi lagi-lagi di sini kita pengen ngajak teman-teman juga untuk mencoba hal baru ya. Barangkali dari sini terus lebih nyaman, entah di kuisisnya atau gimana. Dan nanti untuk sisanya untuk teman-teman yang mungkin belum bisa mengakses dengan baik, kita berikan opsi juga untuk yang lainnya untuk merasakan kuisnya itu mungkin bisa via aplikasi lain, mungkin di Google Form juga, atau mungkin boleh juga kita bisa japri atau sharing soal-soalnya untuk bisa dikerjakan secara pribadi. Nantinya itu bisa menjadi sarana untuk pengukuran kita semuanya untuk mengasesmen kembali kira-kira sejauh mana pemahaman kita terhadap ilmu tajwid, seperti itu. Baik, sekiranya cukup yang bisa
kita sampaikan untuk portal hari ini yang masih memperkenalkan ya sekilas, dan kita ajukan kesepakatan untuk kedepannya. Semoga nanti bisa mulai berjalan di bulan berikutnya. Kalau gitu, karena sudah menunjukkan pukul 21.50, sudah mulai jam 10 ya. Mungkin kalau bulan Ramadan kayaknya masih semangat untuk mengikuti, tapi kalau sekarang kayaknya sudah mulai ngantuk ini. Sudah liap-liap ini Mbak Nini. Sudah riap-riap ini pasti. Sudah liap-liap. Apalagi itu Mbak Nini gitu, pasti ngilang itu. Iya, ini kayaknya sudah menghilang ke antah berantah. Baik, kalau begitu sahabat semuanya, terima kasih atas kehadirannya hari ini, yang mana semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita semuanya. Kita tutup hari ini dengan bacaan alhamdulillah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai ketemu di acara kacauan di minggu ketiga nanti di hari Jumat jam 8 malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nini. Terima kasih Mbak Yusi, Mbak Nini. Ya, Mbak Dian. Mbak Yusi, Mbak Yuni. Kok seneng ngomongnya suaranya Mbak Dian, nok manis toh? Manis sekali. Iya. Memang kok. Ada. Luar biasa. Terima kasih sahabat semuanya. Oke, terima kasih Mbak Nini. Saya mau turun dulu, Bang Yaya juga, Mbak Uti.